muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah terus melimpah pada kita. Kita dimudahkan untuk menunaikan ibadah kita terlebih di bulan Ramadan dengan lancar dan segala kemudahannya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita tak kala mengerjakan sesuatu berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan tentu setiap kita tidak menginginkan rusaknya hasil yang telah kita raih dengan jerih payahnya. Sebagaimana di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya, kaum muslimin menunaikan berbagai macam ketaatan, tentunya berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah-limpah nanti di akhirat. Namun perlu diketahui, sebagaimana dalam urusan dunia pun tabungan seorang kadang hilang, simpanan kadang rusak. Pahala ibadah kita pun punya kemungkinan seperti itu. Di antara sebabnya justru datang dari kita sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian gugurkan pahala-pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan dengan menyakiti. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti orang yang berinfak, menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada yaumil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamaannya seperti batu yang halus, batu yang besar, keras, halus, alaihi turab, padanya ada debu. Fa asabahu wabil, lalu hujan deras menimpanya. Fatarakahu soldah, lalu menjadikan batu tersebut bersih dari debu-debu tadi. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak mampu untuk menguasai sedikit pun dari apa yang mereka perbuat. Artinya orang-orang yang riya tidak dapat menguasai hasil apa yang sudah mereka perbuat. Sama juga dengan orang yang sudah berbuat baik dengan berbagai macam kebaikan, kemudian malah mengukitnya, bahasa Jawa kan undat-undat katanya, dan juga menyakiti orang yang mendapat kebaikan tersebut, hilang sebagaimana debu yang hilang kena air hujan yang begitu derasnya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Tentunya gambaran yang sangat gamblang dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 264 ini, bahwa pahala amal soleh kita, salat, puasa, sedekah, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan lainnya yang mendatangkan pahala itu rawan, belum aman kalau kita malah justru tidak menjaganya. Yang berpotensi merusak pahala kita ternyata ya itu berasal dari diri kita sendiri. Dalam ayat ini, orang yang beriman, orang yang sudah
beramal soleh. Apakah dengan sedekah sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, la tubtilu shadaqatikum, jangan gugurkan sedekah kalian, maksudnya pahala sedekah kalian, bil manni, dengan ungkit-ungkit. Mengungkit ini seorang menyebutkan kembali kebaikan yang pernah dia perbuat. Bisa jadi kepada orang yang bersangkutan langsung atau kepada orang lain. Misalnya kalau kepada bersangkutan, ya, dan ini bisa jadi orang tua kepada anak, ya, atau yang lebih dekat, ya, seorang suami pada istri, istri kepada suami, seorang dengan tetangganya, seorang dengan kawannya, ya. Seorang mengatakan kepada kawannya, biasanya terjadi tak kala kawannya yang sudah diperlakukan baik malah menyakiti, ya. Seorang sering membantu kawannya ini. Kadang kawannya mau minjem, dah jangan minjem, kasih saja, ya. Kalau minjem apalagi diminjemi juga, ya kadang minjemi, kadang ngasih. Suatu saat orang yang suka minjem ini ternyata butuh, mau pinjam sama kawannya, ya, yang sering dibantu tersebut. Kawannya yang dibantu ini ternyata nggak mau minjemi. Nah, pada kondisi seperti ini seringkali orang yang tadinya suka bantu ini mengatakan, aku sudah sering bantu kamu, aku sering menolong kamu, baik dengan pinjaman ataupun pemberian. Sekarang giliran saya butuh, kamu kok gak mau bantu saya, kamu gak ingat kebaikan saya. Ya, kadang terungkap langsung seperti itu, kadang istilah kita batin, ya. Wong saya sering bantu kok giliran saya butuh dia gak mau bantu saya. Nah, ini mengungkit apakah langsung kepada yang bersangkutan. Kalau langsung kepada bersangkutan ini diiringi dengan al-adha, menyakitinya tentunya, ya. Ini malah kadang-kadang terjadi, ya, pada kita orang tua membiayai anak dari kecil, bahkan mungkin sejak masih dalam kandungan, ya, dibiayai segala keperluannya, sudah lahir apalagi kebutuhan hariannya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan segala keperluannya. Saat sudah menginjak umur dewasa, orang tua mengharapkan kebaikan anaknya tentunya, agar jadi anak yang nurut, manut, soleh dan semacamnya. Ternyata anak tidak sesuai harapan. Di antara bentuk kejengkelannya kadang mengungkit, nak, kamu sudah diurusi dari bayi, dibiayai, orang tua kerja keras banting tulang untuk biayai kamu, sekarang orang tua butuh kamu malah, nah ini mengungkit semua yang pernah diberikan untuk anaknya, yang asalnya itu merupakan nafkah yang wajib bagi orang tua, yang berpahala jelas bagi orang tua. Kalau kemudian dia mengungkit, nah ini dikhawatirkan, sangat disayangkan, ya, dia kehilangan pahala yang sudah sedemikian banyaknya dia kumpulkan. Kadang ada seorang guru pun demikian, ya, kalau ada muridnya yang tidak tahu balas budi, iya, tidak balas budi kesalahan, ya. Anak yang tidak bisa membalas kebaikan seorang gurunya apalagi, itu salah betul. Tapi tak kala anak sang guru mengungkit, itu juga salah, ya. Guru kadang saking jengkelnya, kamu dididik dari dulu, diajari, diperhatikan, dibimbing dan seterusnya, diungkit semua yang pernah dilakukan, giliran sudah begini kamu susah dimintai tolong misalnya. Ini hal yang sering dianggap lumrah oleh kita, namun ini salah, sering dikatakan sebagai salah kaprah, ya. Orang katakan manusiawi, wong disakiti akhirnya ngungkit. Nah, namun tetap itulah yang namanya ujian, ia sabar atau tidak atas perbuatannya yang sudah diperbuat, ikhlas atau tidak. Kalau memang yang ada dalam pikirannya berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala,
dan dia yakin Allah Ta'ala yang akan membalasnya. Ya. Makanya digambarkan tadi, orang yang mengukit itu berarti seperti orang riya. Tak kala dia menanamkan kebaikan untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga dia berharap mendapat balas budinya. Al-Imam Al-Haythami menerangkan, al-mannu, mengungkit-ungkit ini menunjukkan seorang menganggap dirinya punya keistimewaan terhadap orang yang diperlakukan baik, ya, baik dengan harta atau kebaikan dengan pikiran, dengan tenaga, ya, dengan segala perhatiannya dan seterusnya. Bahkan diingatkan, sekadar seorang telah berbuat baik kepada seorang kemudian minta didoakan, ini juga menunjukkan, ya, dia berharap kebaikannya dibalas. Ya, kamu sudah bisa perlakuan baik, tolong doakan saya. Ya. Ini dikhawatirkan masuk pada kategori mengungkit kebaikannya. Walidzalika la yanbaghi an yatluba minhu du'a. Tidak semestinya orang yang telah berbuat baik meminta kepada perbuatan baik untuk mendoakannya. Wala yadma'u fi, dan tidak berharap padanya. Li'anna rubbama kana fi muqabalati ihsanihi fayasqutu ajruh. Nah, dikhawatirkan itu sebagai bentuk balasan atas kebaikannya, maka gugurlah pahalanya. Diceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila beliau bersedekah kepada orang fakir, lalu orang fakir itu mendoakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha segala membalas doa orang fakir itu dengan doa yang semisalnya, agar supaya pahala sedekahnya tidak gugur. Ya. Dan bahkan tak kala beliau memerintahkan seorang untuk mengirimkan sedekah kepada seorang, pesan kepada yang diutus tadi, tolong dengarkan apa yang dipanjatkan doanya oleh orang yang diberi sedekah tersebut, hingga nanti kami akan mendoakan dengan doa yang sama, agar supaya pahala sedekahnya tetap. Ini menunjukkan kehati-hatiannya, ya, Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat lainnya tentunya. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengungkit kebaikan seorang itu akhlak yang tercela, muncul dari karakter kesombongan, dan hal ini seringkali muncul karena adanya penyakit al-isti'la alal akharin, merasa tinggi dibandingkan orang lain dan ingin mendapatkan perhatian. Islam melarang tindakan ini, mengungkit-ungkit kebaikan, tentunya agar supaya seorang dalam melakukan kebaikan itu tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan hatinya dari harapan-harapan terhadap manusia. Jangan seperti orang yang riya, berbuat kebaikan karena untuk dapat status dari manusia, dapat pujian, sanjungan, pengakuan dan semacamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 263-nya mengatakan, qalu ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ucapan yang baik dan ampunan itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti, diiringi dengan mengungkitnya. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Bijak. Dan tentunya mengungkit-ungkit kebaikan itu bentuknya sangat beragam, ya. Ini yang sering kita alami dan bahkan kita sendiri kadang terjatuh ke dalamnya, karena memang sering terjadinya saat kita, ya, dizolimi oleh orang yang mendapat kebaikan kita. Inilah ujiannya orang yang berbuat baik. Tak kala sudah berbuat baik, jaga pahalanya dengan jaga keikhlasannya. Dia berbuat baik
bukan karena orang-orang yang kita perlakukan. Karena manusia itu berpotensi menyakiti kita yang akhirnya akan mengurangi pahala kita. Walaupun dari sisi kita, tak kalah mendapat kebaikan, jaga, jangan sampai menyakiti orang yang telah berbuat baik kepada kita, nanti kita menjadi sebab rusaknya pahala orang tersebut. Apalagi kalau sampai memang terjadi dia mengungkit kebaikannya. Seorang anak jangan sampai menyakiti orang tua, agar jangan sampai orang tua kehilangan pahalanya dengan mengungkitnya karena jengkelnya kepada anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, beliau pernah katakan, "Salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang Allah tidak ngajak bicara mereka, Allah tidak memandang kepada mereka, Allah tidak membersihkan mereka, tidak mensucikan mereka, bahkan bagi mereka azab yang sangat menyakitkan. Siapa yang 3 ini? Kata beliau, Al-Mannan. Yang pertama, Al-Mannan, alladzi la yu'ti syai'an illa manahu, yaitu orang yang tidak memberi sesuatu melainkan dia mengungkitnya. Ini sering terjadi oleh para calon pemimpin, calon anggota dewan, calon-calon, tak kala dia menebar kedermawanan, kemudian tidak jadi, mengungkitnya bukan hanya dengan kata-kata, banyak yang langsung, mana dulu yang saya berikan, karena kamu nggak milih saya, kembalikan. Ini lebih sadis lagi. Ini tercela di tengah masyarakat, tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian termasuk dosa besar. Karena disebutkan Allah tidak ngajak bicara, Allah tidak memandang, Allah tidak membersihkan mereka, Allah memberikan azab yang menyakitkan padanya. Ya bukan hanya para calon pemimpin, calon anggota dewan saja, semua kita. Kalau melakukan hal yang seperti itu, ya ini dosa besar. Kemudian yang kedua, wal munfiqu sil'atahu bil halfil fajir. Yang kedua, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ini para pedagang hati-hati kalau menyampaikan harga, karena ditawar dia nyampaikan harganya dengan sumpah, demi Allah ini saya belinya cuma segini, saya belinya harga sekian, demi Allah ini barang asli, demi Allah nih, demi Allah untuk melariskan dagangan, apalagi demi Allahnya ternyata bukan dalam perkara yang benar, demi Allah dalam perkara yang dia tahu itu bohong. Ini dosa besar. Kemudian yang ketiga, al-musbilu izarahu, orang yang menjulurkan, menurunkan kainnya sampai di bawah mata kaki. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, 3 perbuatan ini termasuk dosa besar karena disebutkan beberapa ancaman tadi yang lebih gamblang, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang menyakitkan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa sampaikan, semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, dijauhkan dari hal-hal yang bisa menggugurkan pahala-pahala kebaikan kita. Banyak sekali yang menggugurkan, di antaranya yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengungkit-ungkit kebaikan. Maka kalau kecewa, sabar itu tahan lisan, tahan anggota badan dari hal-hal yang membuat Allah Ta'ala tidak ridho, Allah murka. Di antara yang membuat Allah Ta'ala murka kepada kita, kalau kita mengungkit kebaikan yang pernah kita perbuat, murkanya dalam bentuk menghapuskan, menggugurkan pahala kebaikan yang pernah kita perbuat. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dan ikuti akun media sosial kami: YouTube channel, Instagram, Facebook fanpage. Barakallahu fikum.